lagi di Telkom Kampus Surabaya. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Kira-kira siapa ya tamu spesial saya kali ini? Nah, di sebelah kanan saya tamu spesial kali ini. Silakan diperkenalkan, Pak. Hai guys, saya Dwi Edi Setiawan, dosen program studi Teknik Komputer Institut Teknologi Telkom Surabaya. Saat ini saya mengajar perkuliahan rangkaian elektronika dan praktikum rangkaian elektronika. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada teman-teman apa saja sih yang diajarkan di praktikum rangkaian elektronika ataupun perkuliahan rangkaian elektronika? Oke, pada perkuliahan rangkaian elektronika, adik-adik mahasiswa ini kami ajari tentang dasar-dasar rangkaian elektronika, mulai dari komponen diskrit sampai komponen terprogram seperti IC. Kemudian jika mereka sudah paham, maka mereka akan diajarkan tentang IoT dan sebagainya, seperti itu. Sebelum kita melihat prakteknya, ada satu hal terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa sih kontribusi dan peran teknik komputer dan lulusan teknik komputer dalam era industri 4.0? Oke, untuk menghadapi industri 4.0, mahasiswa tentunya dituntut untuk dapat memahami tentang electronic device terprogram, kemudian IoT dan jaringan. Nah, hal ini kami ajarkan nantinya di teknik komputer, dan harapan kami dengan kami mengajar tentang IoT, jaringan, device terprogram, kemudian electronic device, ini nantinya mahasiswa ini dapat berkontribusi besar terhadap industri 4.0. Wah, berarti dalam industri 4.0 sendiri teknik komputer itu memiliki kontribusi yang sangat besar, termasuk dalam IoT elektronika tersebut ya. Kalau misalnya kita lihat nih dalam Telkom Group sendiri, prospek kerjanya dalam Telkom Group itu kontribusinya sebesar apa sih teknik komputer ini? Oh, sangat besar sekali. Misalkan dalam hal jaringan, kemudian IoT, nantinya Telkom Group juga akan merambah ke bidang IoT. Jadi tentunya mahasiswa ini perlu dibekali tentang jaringan, IoT, electronic device, kemudian pemrograman, itu syarat mutlak bagi mereka. Oh, oke. Berarti kalau saya ingin kerja di Telkom Group sebagai analis IoT atau sebagai jaringan, saya lebih baik memilih teknik komputer sebagai program studi untuk kedepannya berarti ya Pak ya? Benar sekali Mbak. So guys, buat kalian yang ingin kerja di Telkom Group ataupun perusahaan lain yang spesifikasinya lebih kepada elektronika, IoT, silakan pilih teknik komputer sebagai program studi yang akan kalian pilih di kuliah nanti ya. Pasti kalian sudah paham bukan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Edi selaku dosen teknik komputer. Kali ini kita berkesempatan untuk melihat secara langsung praktek terkait elektronika di teknik komputer. Pasti kalian yang di rumah penasaran kan dengan apa yang dipraktekkan? Check it out! Guys, kali ini di samping saya sudah hadir Pak Edi akan menjelaskan mengenai alat di depan saya. Alat ini salah satu contoh praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa teknik komputer Telkom Kampus Surabaya. Silakan Pak Edi bisa menjelaskan alat tersebut. Baik, ini adalah sebuah kabinet yang berisi disinfektan. Nah, di dalam kabinet disinfektan ini ada sebuah alat yang namanya ultrasound atau ultrasonik, penggetar ultrasonik. Penggetar ultrasonik ini oleh mahasiswa teknik komputer digunakan untuk mensterilisasi ruangan. Jadi air diubah menjadi uap air, kemudian dialirkan ke sebuah ruangan untuk mensterilisasi ruangan tersebut. Nah, yang dilakukan oleh anak-anak teknik komputer di sini adalah mereka tidak hanya membuat alat ini, tetapi juga membuat kontrol otomatisnya. Misalkan ini adalah sebuah remote, bisa dikatakan remote TV atau remote apapun, untuk mengendalikan perangkat ini jarak jauh, untuk menghindari kontak langsung dengan alat ini maupun dengan orang-orang yang positif corona, seperti itu. Nah, mari kita coba ya. Saya penasaran dengan pasal. Kita nyalakan. Apa yang akan terjadi? Nah, air di sini diubah menjadi uap air, dan uap airnya ini sangat lembut sekali, bahkan seperti awan. Nah, semakin lama maka awan yang terbentuk akan semakin banyak. Kalau kita kipas secara manual,
ini bentuknya seperti kabut. Ini bisa dialirkan ke sebuah ruangan sehingga ruangan itu bisa steril dari virus seperti itu. Wah, berarti alat ini bisa menjadi salah satu inovasi karya anak bangsa dalam membantu pencegahan COVID-19 yang sekarang sedang menjadi pandemik di dunia ya? Benar sekali, Pak. Berarti anak-anak teknik komputer ini diajarkan untuk membuat alat-alat seperti ini ya Pak ya? Iya, jadi mahasiswa teknik komputer kami ajarkan tidak hanya pandai dalam hal bidang akademik mereka, tapi mereka juga harus bisa berkontribusi bagi masyarakat. Keren banget ya Pak ya, ini saya nggak berasa kayak kena air sama sekali loh Pak. Ini benar-benar kayak awan aja, kok bisa sampai sebegini kerennya ya? Iya, ini Alat lembut sekali ya. Ini karena efek dari ultrasonik. Jadi ultrasonik itu bisa menggetarkan air karena air tidak mampu bergetar sampai sekian kilohertz, sehingga air ini bisa menguap sehingga membentuk uap air seperti awan. Jadi seperti itu. Berarti saya nggak perlu takut kalau misalnya saya masuk misalnya ke suatu bilik atau suatu ruangan, saya tidak takut untuk terkena basah-basah air karena memang ini seperti ya kayak udara biasa ya Pak ya. Terima kasih ya buat Pak Edi yang sudah menjelaskan mengenai teknik komputer yang membuat saya sendiri termotivasi dan tertarik untuk masuk ke teknik komputer Telkom Kampus Surabaya. So, buat kalian teman-teman yang masih bingung untuk mencari jurusan atau program studi mana yang bagus, silakan daftar dan gabung di teknik komputer Telkom Kampus Surabaya. Telkom Kampus Surabaya, solution for Indonesia. Dari IT Telkom Surabaya, semua bisa kuliah di Telkom, kampus milenial siap kerja.